Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan kiranya Anda semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat, di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Dan pada video kali ini dan di bulan Ramadan ini, saya ingin mengulas masalah pengerasan perut. Perut itu keras karena sudah bertahun-tahun tidak pernah digedok bahasa Sundanya, atau dilenturkan ya bahasa Indonesianya. Kemudian di perut ini menjadi masalah baik bagi anak balita, orang dewasa, remaja. Itu pengerasan perut itu membuat seseorang itu gampang perutnya itu kalau makan merasa penuh, enek, mual. Kemudian perut itu juga menjadi kembung karena perut ibaratnya tidak pernah atau jarang dibersihkan. Misalnya orang itu kekurangan fiber, sehingga sering orang tersebut bila makan sesuatu, misalnya makanan kurang berserat atau kurang makan sayur-sayuran, BAB-nya menjadi trouble, menjadi masalah. Kemudian di sisi lain juga ada anak balita yang nangis saja ya, atau sering batuk, nangisnya lama baru berhenti. Itu ada potensi perutnya, utama di bagian lambung itu naik, sehingga dia kalau makan itu baru beberapa sendok kemudian sudah merasa kenyang, sehingga dia tidak mau disuapin lagi. Nah, itu caranya, itu bisa dilenturkan perutnya. Jika balita itu area lambung itu agak diusap ya, diusap ke bawah area lambung itu, karena biasanya kalau anak yang sering nangis atau batuknya berkelanjutan lama gitu, itu perutnya atau lambungnya itu biasa naik. Untuk mengendurkan area perut yang mengeras, baik dinding perut sebelah kiri atau sebelah kanan, itu bisa Anda lakukan mungkin dengan anggota keluarga atau family. Caranya dia ditelusur begitu ya, dari atas ke arah bawah, dari samping ke arah tengah, ke arah pusar, kemudian ke samping kiri, samping kanan sama, harus dilenturkannya ke arah pusar gitu, diangkat. Kemudian baru dari area lambung, sekat rongga dada, yang baik yang kanan ataupun yang kiri, itu Anda telusur dengan tekanan yang tidak keras ataupun tekanan yang sedang-sedang saja. Karena organ yang paling lemah dalam tubuh manusia ini ya, organ atau rongga perutnya, karena di sana tidak terlindungi oleh misalnya tulang-tulang rusuk. Jadi tulang-tulang rusuk itu yang atas itu yang bersatu, yang bertaut, itu namanya tulang sejati. Kemudian di bawahnya tulang layang, kemudian paling bawah juga ada namanya tulang palsu. Jadi maaf kalau misalnya, kalau kita misalnya ya sering bekerja keras, bahkan kita tidak pernah ibaratnya melakukan sit up, tapi perut kita mengeras, itu bahayanya nanti lama-lama, terutama perut yang sebelah bawah, itu bisa dinding perutnya itu bisa retak atau pecah. Kalau retak di sana nanti nyeplos usus besarnya itu, baik yang kiri, yang kanan, atau yang tengah. Nah, kalau yang tengah itu nyeplosnya itu sampai tembus ke arah buah jakar, itulah yang disebut namanya hernia atau turun berok. Kemudian untuk melenturkan perut ini tentu Anda bisa dilakukan dengan anggota keluarga. Kalau sendiri ya sulit, karena tidak ini ya, agak kurang efektif hasilnya. Jadi Anda lakukan sebenarnya kalau untuk melenturkan perut ini, agar perut Anda tetap sehat, dinding perutnya itu tidak kaku sebelah atau kaku kanan kirinya, yang kadang membuat orang tersebut ususnya itu seperti kayak kram, jadi melintir. Jadi kalau terjadi melintir, kalau orangnya ahli masalah dalam menggedok atau melenturkan perut, atau yang misalnya orang yang biasa itu ya naikin berok, atau mereka ibu-ibu yang biasa membetulkan kandungan, kalau di zaman dulu itu parazi, itu dia bisa membetulkannya tanpa operasi. Tapi jika melintirnya usus
sebesar itu, kemudian berlipatnya sebesar itu, tidak ditemukan orang yang ahli dalam bidang membalikkannya lagi, maka jalan satu-satunya harus dioperasi dengan cara dipotong kemudian disambung lagi seperti itu. Jadi pentingnya buat mereka yang bekerja keras, atau mereka yang mengangkat, atau mereka yang aktivitasnya banyak duduk, itu dilenturkan perutnya itu. Nah, kalau area lambung ini misalnya Anda punya sakit emah atau asam lambung atau tukak lambung, yaitu pelan-pelan benerinya. Jadi secara teratur cara mijatnya seperti ini, pijatnya ditelusur semacam diusap tapi bertenaga. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan urut. Kalau urut yang ditekan itu yang biasa kayak gitu, itu biasanya kalau untuk komponen badan sebelah belakang. Dengan cara ini Anda selalu merasa nyaman, apalagi jika Anda misalnya di sekat rongga dada sebelah kanan merasa tidak enak, itu bisa kemungkinan masalah hati, ulu hatinya atau empedunya yang trouble akan sedikit misalnya langsung nek, mual, apalagi sampai muntah ya. Dan mereka yang minimal setahun 3 atau 5 kali melenturkan perutnya, orang tersebut walaupun misalnya punya sakit emah, dia akan terhindar dari masalah perut kembung, kemudian perut perih, perut melilit dan sebagainya, atau perut itu menjadi keras. Tapi kalau misalnya Anda mengalami gastritis lambung, itu perutnya kerasnya luar biasa dan biasanya napas menjadi sesak. Itu tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti ini, dan itu harus minum obat, baik itu ramuan-ramuan herbal maupun obat dokter. Jadi demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.